Halo teman-teman, kembali lagi di JTEK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTEK ID. Untuk kalian yang baru bergabung jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTEK ID supaya semakin berkembang lagi ya. Dan di video kali ini adalah video rakitan PC yang mana PC-nya ini untuk subscriber JTEK ID, yaitu untuk Bang Abdillah dari Pasuruan. Profesi Bang Abdillah ini adalah seorang guru, jadi ini PC-nya akan digunakan untuk kegiatan belajar atau untuk mengajar atau untuk aktivitasnya sebagai guru ya. Dan juga Bang Abdillah juga berpesan pengen bisa main game tipis-tipis. Nah, dengan basic PC ini sebetulnya budgetnya bisa di kisaran 5 jutaan, tapi seperti yang sering saya bilang, PC itu dengan spek yang sama bisa saja budgetnya agak sedikit berbeda atau bisa berbeda. Dan betul sekali, di video rakitan PC kali ini harusnya 5 jutaan, tapi ternyata bisa jadi lebih karena ada beberapa komponen yang digunakan mungkin spesial gitu ya. Dan gak perlu berlama-lama, dan inilah PC Bang Abdillah. Sebelum kita lanjut, saya pengen kenalin dulu nih ke kalian BCD Case, yaitu adalah sebuah platform ataupun situs digital ataupun online store yang mana di sini menjual untuk lisensi game. Tapi tak hanya itu, di sini juga BCDK juga menjual untuk lisensi beberapa software. Contohnya adalah seperti untuk lisensi Windows 10 dan juga untuk Office 2019 ataupun Office 2016 ataupun yang lainnya. Di sini kalian juga bisa langsung masukkan kode kuponnya GET24 untuk mendapatkan potongan harga. Ya lumayan ya potongan harganya. Dan tak hanya itu, ada juga kupon diskon sebesar 3% untuk PlayStation Store dan juga misalkan untuk Xbox game, yang mana di sini kode kuponnya yaitu adalah B3. Untuk keterangan lebih lanjut, cek link di deskripsi. Nah, jadi kemarin tuh ada beberapa dari kalian yang minta juga ditampilkan untuk proses saat merakit PC. Dan di sini saya akan coba tampilkan beberapa video ataupun dokumentasi saya saat merakit PC untuk Bang Abdillah ini. Dan silahkan kalian nikmati untuk proses rakitnya, semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Dan itu aja, silahkan kalian nikmati timelapse rakit PC berikut ini.
Oke, untuk komponennya kali ini ya dengan budget 5 jutaan pengen bisa cukup bertenaga dan menggunakan beberapa komponen yang cukup baru seperti pakai PGA juga yang baru gitu kan. Di sini kita masih kembali menggunakan prosesor yang generasinya memang sudah cukup lama, tapi ternyata memang masih bisa diandalkan untuk kegiatan sehari-hari kita di 2021 ini. Nah, di sini saya menggunakan prosesor si jago dari Intel yaitu Core i5 3570, di mana di sini memiliki base clock-nya 3,4 GHz. Ini masih bisa digunakan ternyata ya di 2021 ini, dan untuk motherboardnya saya sandingkan di sini untuk motherboard H67 dari ASRock ya. Biasanya kita pakai H61, sekarang kita pakai H67. Kalau kalian yang pengen lebih murah tentunya pakai H61 udah bisa ya. Nah, lanjut untuk RAM-nya, di sini RAM-nya juga kita menggunakan RAM 2 keping yang berkapasitas 16 GB. Jadi di sini konfigurasinya 2x8 GB. Ini juga permintaan dari ownernya sendiri ingin menggunakan RAM yang 16 GB. Nah, ngomong-ngomong untuk CPU coolernya, di sini Bang Abdillah juga ada permintaan untuk menggunakan CPU coolernya pengen yang RGB. CPU cooler yang digunakan saat ini yaitu adalah dari Sigmatech WindPower 964, yang mana di sini sudah memiliki RGB untuk di fan-nya, yang tentunya RGB-nya ini auto flow atau rotation, jadi memang berubah-ubah atau berganti-ganti tanpa perlu harus ada controller ataupun tanpa harus dikonek kemanapun, dia sudah auto RGB. Lalu untuk penyimpanannya di sini memang 2021 ini saya sarankan kalau bisa itu storage-nya pakai SSD, dan di sini kita pakai SSD berkapasitas 120 GB dari Midas Force. Ya, ini cukup untuk sebuah instalasi operating systemnya, jadi cukup juga untuk beberapa file juga mungkin bisa disimpan di sini. Dan tentunya untuk mendukung aktivitas atau kegiatan dari ownernya sendiri, di sini membutuhkan harddisk berkapasitas 1 TB, yang mana di sini harddisk 1 TB ini didapatkan dengan kondisi yang second tapi masih kondisi yang baik. Dan untuk kalian yang ingin mengepres budget, mungkin kalian bisa ambil yang hanya 500 GB saja. Dan seperti kita ketahui untuk VGA card di sini saya sebutkan di awal ini menggunakan VGA yang baru, yaitu di sini menggunakan Furion GTX 750 yang VRAM-nya 2 GB. Dan VGA ini sekali lagi saya ingatkan, ini bukanlah VGA yang fake, ini adalah betul-betul VGA yang ori, memang asli ya. Dan performanya untuk di 2021 ini ternyata masih bisa untuk bermain game-game ringan atau untuk main game yang tipis-tipis masih bisa. Nanti kita tes juga untuk game yang berat sekalian gitu ya, bisa atau enggak kita lihat nanti. Nah, untuk casingnya di sini pernah saya pakai juga dulu, yaitu kita gunakan casing dari Cube Gaming Deux yang berwarna putih. Ini casingnya sih cukup ganteng, cukup minimalis, dan di depannya itu celah-celah semua ya, bukan mesh, jadi memang celah-celah seperti itu. Dan pastinya untuk casing seperti ini airflow-nya sangat baik, tapi tentunya ada resikonya juga. Dengan airflow yang luas seperti ini tentunya akan potensi debu yang masuk itu jadi lebih banyak, jadi kalian harus sering-sering untuk membersihkan PC di casing seperti ini. Dan untuk fan casingnya sendiri di sini saya menggunakan fan casing kalau nggak salah dari Digital Alliance, yang mana di sini bisa dikontrol menggunakan controller, remote-nya juga ya. Jadi di sini juga ada remote-nya juga, bisa dikontrol. Kalian bisa pilih, bisa atur sesuai warna kalian yang kalian inginkan, mau putih, mau biru, mau merah, mau ungu, mau hijau, kuning, ada semua, ataupun bisa mode RGB ataupun mode-mode yang kalian inginkan. Di sini saya auto RGB, jadi memang berjalan sesuai dari modenya sendiri. Ya, cukup manis dan bisa membunuh rasa bosan. Kalau kalian misalkan bosan dengan tema warna PC kalian tinggal pilih aja sesuai yang kalian inginkan. Lalu yang terakhir di sini saya menggunakan power supply yang cukup direkomendasikan juga ya. Ini cukup legend lah gitu ya, cukup sering juga saya gunakan di beberapa komponen, di beberapa rakitan PC yang lalu-lalu gitu ya. Di sini saya menggunakan power supply dari FSP HP Pro 550 Watt. Ya, memang untuk segi dayanya ini memang besar gitu ya, tapi tentunya untuk konsumsi daya dari PC ini nggak akan nyampe sampai 500, tapi ini tentunya menggunakan power supply yang bagus akan menjadi nilai investasi jangka panjang untuk kalian, apalagi kedepannya kalau misalkan kalian mau upgrade VGA card yang misalkan membutuhkan power yang lebih tinggi. Jadi ini udah bisa. Nah, oke, untuk komponennya sudah disebutkan satu persatu dan saya akan tampilkan hasil tes game dari PC ini.
Dan untuk tes gamenya juga kita akan tampilkan mungkin game yang cukup berat, mungkin seperti Cyberpunk. Ya walau saya nggak yakin juga bisa maksimal, tapi mungkin kita langsung tes aja untuk beberapa game yang sudah saya tes, saya akan tampilkan di layar kalian. Let's go!
Nah, gimana teman-teman hasil dari tes gamenya yang sudah dilakukan di PC ini? Tentunya untuk hasil tes game ini cukup bisa menjadi menarik ya, solusi juga untuk kalian yang pengen main game tipis-tipis. Tapi untuk kayak main game PES, untuk Genshin Impact dan lain sebagainya yang game-game setara seperti itu pastinya udah cukup bisa, udah cukup nyaman, apalagi terutama kalau kalian pakai monitornya 60Hz di resolusi 1080p udah enak banget ya. Tapi tentunya untuk game-game yang berat kalian harus rela dengan settingan 720 pixel seperti Cyberpunk, walau FPS-nya nggak terlalu playable menurut saya ya. Dan untuk konsumsi dayanya saat ini dijalankan bermain game ini menghabiskan daya atau ya mengkonsumsi listrik berkisar sekitar 150-an kurang lebih. Ya sebetulnya naik turun sih, bisa 140 juga, kadang ke 150-an gitu ya. Rata-ratanya ada di 150-an. Dan konsumsi listrik ini termasuk cukup irit, mengingat untuk speknya juga sama-sama kita tahu menggunakan GTX 750 GB dan ini tuh listriknya memang menjadi irit. Apalagi GTX 750 GB yang kita pakai ini tidak ada pin powernya. Jadi bener-bener sangat irit untuk PC ini. Jadi untuk kalian yang punya listrik di rumah 450 watt untuk PC seperti ini bisa dijalankan ya. Walau ada RGB rame, ternyata listriknya masih low. Nah, lalu untuk harganya berapa sih untuk harga dari total komponen rakitan PC ini? Saya agak lupa ya, tapi kalau nggak salah untuk total rakitan belanjaan kali ini kurang lebih di sekitar 6 jutaan. 6 juta plus minus, nggak jauh ya. 6 juta 100 atau mungkin 6 juta kurang ya, saya agak lupa juga. Tapi saya ingatkan kembali untuk rakitan seperti ini sebetulnya bisa di 5 jutaan misalkan kalian mengorbankan tidak menggunakan CPU cooler, misalkan pakai CPU cooler yang stock cooling, atau misalkan tidak menggunakan fan casing yang bisa diatur pakai controller atau remote-nya gitu, atau misalkan harddisknya 500 GB saja, ataupun kondisi-kondisi lainnya seperti motherboardnya yang pakai H61, itu pasti bisa selisih mungkin kurang lebih ya bisa 5 juta gitu kan, hampir bisa sejuta selisihnya, atau mungkin maksimal di 5,5an, tergantung racikan kalian juga ya. Dan ini tentunya bisa menjadikan gambaran untuk kalian jangan samakan. Kalau misalkan kalian kasih spek ini ke toko komputer pasti harganya akan berbeda, apalagi di toko komputer ada biaya rakit ataupun hal yang lainnya. Jadi ini hanyalah menjadi gambaran aja untuk total komponen yang dibeli saat ini, rakitannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu ya. Dan mungkin itu saja sih video rakitan PC kali ini. Dan silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin dibantu rakit oleh JTech ID, kalian juga bisa DM ke Instagram JTech ID, kalian bisa chat di sana. Kalian tinggal bilang minta bantu rakit PC. Nanti kalau saya ada kesempatan, saya akan balas DM kalian dan saya akan bantu rakitkan PC untuk kalian. Tapi tentunya untuk yang dirakitkan PC itu tidak semuanya bisa masuk konten di JTech ID karena terkendala kegiatan ataupun kesibukan saya pribadi dan juga untuk kegiatan konten, dan juga yang rakit itu ya cukup banyak ya, dalam satu minggu itu selalu ada yang masuk cukup banyak. Jadi untuk teman-teman yang udah rakit dan nggak masuk konten ya mohon pengertiannya aja ya. Dan oke, mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan bersama saya Angga Wiguna Saputra, sampai ketemu di video lainnya. Salam JTech ID, see you.